Mungkin terkait barusan nih abang terlihat membantu para korban-korban UMKM ya bang ya. Seperti apa nih bang komentarnya? Ya kalau saya bergerak atas dasar kemanusiaan aja, mereka datang, kita kasihan, mereka datang, menurut saya. Bang naikin dikit maaf. Ya, intinya ini dasar kemanusiaan aja. Mereka datang, tiba-tiba saya ditegur seperti itu. Saya lagi wawancara setengah, mereka datang ke saya. Ya saya belum tahu bagaimana duduk perkaranya. Jujur aja saya belum tahu. Saya akan coba pelajari dulu karena tadi saya sudah minta mereka untuk menghubungi saya. Ya pastinya saya kasih ongkos saja lah karena kan khawatir mereka pulang. Bagaimana udah jam segini juga ibu-ibu kan ya. Pasti mereka butuh ongkos. Saya transferkan sejumlah uang supaya mereka bisa bisa jalan dengan baik. Gitu sih kurang lebih. Iya. Tapi abang melihat keluh kesah dari mereka sendiri seperti apa sih bang? Ya kalau dari tanpa saya melihat bukti dan lain-lain, ya saya pasti ada rasa iba, rasa kasihan. Yang itulah yang memang membuat saya akhirnya bergerak tadi ya. Tapi kan kita kembali lagi, kalau kita bicara hukum pasti bicara tentang pembuktian. Pembuktian itu pasti tentunya harus kita lihat dulu apa yang mereka miliki gitu loh. Data apa yang mereka miliki, dokumen apa yang mereka miliki, itu sih sebenarnya. Iya. Bang mereka kan sudah bersikeras ya dari kemarin berkali-kali ya. Bahkan buktinya pun semua sudah ada, tetapi dari pihak yang terlibat tidak menemukan. Bang dari abang sendiri mungkin seperti apa nih? Ya sebenarnya kan hal ini kembali lagi gini loh, masalah itu akan muncul kalau kita menghindar gitu ya, sama kayak kita kalau naik jet ski di laut gitu ya, ada ombak, jangan kita menghindar dari ombak, karena ketika kita menghindar dari ombak kita justru akan membuat kita itu terpental gitu, jauh ya. Jadi maka saya selalu bilang, kalau memang ada sesuatu, ada ria-ria, ada keributan, ada isu yang kira-kira pihak-pihak yang disebutkan mereka ini merugikan gitu ya, maka temuin. Silakan duduk dimediasikan apa sih sebenarnya maunya. Mereka ini sebenarnya hanya butuh penjelasan kan kayaknya. Ya kan? Coba dijelaskan. Oh, duduk perkaranya begini loh, uangnya ada di sini loh. Bukan di saya loh. Kan itu sebenarnya. Dari segi hukum mereka ini jangan diajak bicara hukum, mereka ini nggak ngerti hukum. Mereka ini nggak akan ngerti yang namanya, oh pasal sekian, pasal nggak ngerti. Mereka ini nggak ada yang ngerti hukum. Intinya yang mereka butuhkan adalah duduk bareng bicarakan. Kan itu aja sebenarnya. Jadi udahlah, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu baperan ketika ada seseorang yang datang menagih, ada seseorang yang datang untuk meributkan sesuatu hal, lalu kita kayak risih untuk datang berhadapan dengan orang tersebut. Jangan, duduk aja, ketemu. Apalagi pengacara, seorang pengacara emang kita khawatir apa sih? Khawatir kita tiba-tiba datang kita dipukul? Khawatir kita datang kita dihajar sama mereka? Kan enggak. Kita pengacara ini kita punya pemahaman lebih tinggi tentang hukum dibandingkan mereka. Tentunya kita sudah bisa antisipasi. Jadi kalau ada tindakan-tindakan yang melawan hukum, kita sudah tahu apa yang harus kita perbuat. Jadi ngapain khawatir? Udah duduk bareng aja, ngobrol. Itu sih sebenarnya. Menghindar justru malah bikin ini ya bang, memicu kecurigaan yang besar semakin menghindar justru publik juga akan curiga. Semakin menghindar justru akan membuat kekesalan, menimbulkan kekesalan, menimbulkan kemarahan orang. Itu sebenarnya. Jadi udah cukup, intinya kalau memang saran saya kepada para rekan-rekan saya yang ada di sana, udahlah temuin aja, ngobrol. Capek juga, orang kan juga mau tahu kejelasannya, masyarakat juga tahu. Jangan nggak ditemuin tapi ujung-ujungnya cuma ngomong, oh saya laporkan, Allah. Itu udah gaya-gaya lama, ya gitu. Oke, bang terakhir mungkin bang, bagaimana nih dengan pesan abang untuk para korban-korban seperti ini, karena kan mereka seperti rasanya kayak dipermainkan bang, bolak-balik aja gitu kan, dan muter-muter ke situ-situ aja, bahkan dapat ancaman. Ya artinya begini loh, kalau kita bicara mengenai konteks sebuah hukum, pasti kita ada bicara tentang pembuktian. Maka saya minta para orang-orang yang mengaku sebagai korban yang katanya sebut UMKM ini udah siapin aja bukti yang banyak. Siapin bukti yang banyak, siapin data. Nanti biar dipelajari orang-orang yang lebih mengerti ya, begitu ya. Kalau memang nanti datang ke saya, silakan datang ke saya, nanti saya coba bantu pelajari. Kan begitu. Intinya sih itu aja sih poinnya. Karena kalau kita bicara pembuktian ya harus kita lihat dulu apa sih yang kira-kira menjadi hak alas mereka ini bisa menagih, bisa meminta. Kalau nggak ada buktinya saya juga bingung kan mau belanya dari mana kan, gitu sih. Berarti abang siap mendampingi para korban UMKM mungkin bang? Ya kita lihat nanti, saya mau lihat dulu apa sih data-datanya. Kalau masalah mendampingi secara moral tentu kita sebagai manusia harus saling membantu ya. Itu hablum minanas kan namanya. Nah tapi dalam hal hukum pasti tentunya kita harus lihat pembuktian. Saya selalu katakan harus ada pembuktian. Bang terakhir nih, yang mereka ketakutan bang, bahwa nanti akan dilaporkan, karena kan ancamannya seperti itu bang, akan dilaporkan balik terkait bukti-bukti palsu
Terus pernyataan-pernyataan palsu, pencemaran nama baik seperti apa nih Bang? Ya makanya apapun itu, kalau memang seandainya dari pihak rekan-rekan di sana kira-kira merasa hal ini perlu diluruskan, temui saja. Jangan pakai acara lapor melapor, kan begitu? Nggak ada ujungnya itu lapor melapor. Lapor melapor itu bukanlah menjadi sebuah ancaman atau sandungan untuk menghalang-halangin orang meminta haknya. Itu poinnya. Ya, jadi jangan kita itu menganggap gua lapor lah biar dia takut besok nggak datang lagi. Nggak boleh begitu. Temuin aja. Orang semakin ditemuin, basuh hati orang. Karena ingat ya, konsep kita di dalam dunia ini adalah memuliakan sesama umat manusia. Kalau kita bicara memuliakan, artinya kita membungkukkan diri. Itu poinnya, ya. Abang, sekali lagi saya mau tanya nih Bang. Jadi kan uang itu kan dititipkan langsung dari owner melalui Bank FA nih ya. Nah, tapi kan mereka yang menagih. Sebenarnya secara hukum apakah ada haknya mereka buat menagih langsung walaupun bukan mereka yang menitipkan? Saya belum tahu bagaimana kronologisnya sejak awal, karena saya juga belum lihat buktinya. Saya juga nggak mau berimajinasi mengenai itu, gitu ya. Apapun itu, kita lihat dulu buktinya. Nanti kalau sudah saya lihat, saya tahu apa yang kira-kira bisa kita perjuangkan dari alas hak itu, maka saya akan insya Allah bantu, gitu ya. Oke, siap Bang. Ya. Terima kasih.